Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk yang pertama yang kami hormati Ibu Dr. Nung Hasanah, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Sukirman, Magister Pendidikan, selaku narasumber dan moderator pada hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo, selaku Kepala SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, Bapak Ibu Staf Manajemen SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, beserta Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Muhammadiyah II yang berbahagia dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Rasa syukur tiada terhingga, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita semua untuk bertatap maya pada siang hari ini, bersilaturahim secara tatap maya pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya hingga di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk menghantarkan acara pada hari ini, yaitu adalah pendampingan penjaminan mutu sekolah berbasis akreditasi di SMA dengan subtema penjaminan mutu lulusan berbasis IASP atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita melafalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Nung Hasanah, MPD, dan juga Bapak Dr. Sukirman, MPD dari Pengabdian Masyarakat UAD, dan juga para mahasiswanya. Kemudian Ibu dan Bapak guru maupun tendik dari SMA Muhammadiyah II Yogyakarta yang tergabung dalam tim penjamin mutu SMA MUHA dan juga persiapan penjaminan mutu, serta tim P2KS. Ya. P2KS adalah pembinaan, kemudian pendampingan kegiatan sekolah yang diadakan oleh Majelis Dikdasmen PDM Kota Yogyakarta, serta adik-adik, bapak-bapak atau mas-mas, mbak-mbak mahasiswanya Bu Enung dan Pak Sukirman yang berbahagia. Ada beberapa yang saya sudah hafal wajahnya, cuman ada beberapa yang harus perkenalan dulu. Yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah kesempatan siang yang berbahagia ini bisa melaksanakan amanah yang diberikan pada kita semua, termasuk tadi pagi melaksanakan tugas sehari-hari kita. Kemudian sesuai dengan kesepakatan antara SMA Muhammadiyah II Yogyakarta dan juga UAD, hari ini kita mengadakan pertemuan yang kedua. Setelah pertemuan pertama tanggal 8 April yang lalu, kita mengadakan pertemuan tentang pelatihan penjaminan mutu sekolah berbasis IASP. Kalau sekarang nanti masuk kepada materi mutu lulusan. Atas nama sekolah kami mengucapkan terima kasih kepada UAD dan juga Bu Dr. Nung Hasanah, Pak Dr. Sukirman, MPD, dan juga secara kelembagaan kepada dari manajemen UAD lah begitu, yang sudah kerjasama dengan SMA Muhammadiyah II Yogyakarta sudah sejak lama, dan kali ini kita tetap saling bekerja sama untuk kebaikan sekolah maupun perguruan yang kita ada di dalamnya.
Kemudian Ibu dan Bapak yang kami hormati, tadi kami sebutkan hari ini kita pertemuan yang kedua. Kalau pertemuan yang pertama dulu kita menghadirkan seluruh guru maupun tenaga kependidikan. Pada hari ini kami menghadirkan Bapak Ibu yang kami amanati menjadi tim persiapan penjaminan mutu sekolah dan juga Bapak Ibu manajemen sekolah serta Bapak Ibu yang ada di pendampingan kegiatan kepala sekolah yang ini merupakan nanti Bapak Ibu yang akan kita berikan amanah juga untuk mempersiapkan akreditasi sekolah di saat nanti akan bergulir untuk SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Sehingga nanti dengan mengerucut kepada Bapak Ibu yang kita hadirkan hari ini, insya Allah nanti apa yang disampaikan oleh Bu Enung dan tim itu nanti akan kita lanjutkan secara terus-menerus agar nanti pada saatnya akreditasi yang disampaikan kepada sekolah kita atau sekolah kami, nanti kita akan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada kali ini Bapak Ibu tentunya kami juga mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan kekhilafan yang kami lakukan dalam acara ini. Termasuk kepada Ibu dan Bapak internal SMA MUHA, nanti kegiatan kita selain hari ini, nanti kita bertemu dengan Ibu Enung, dengan Pak Sukirman dan tim, itu nanti ada semacam nanti Bu Enung biar menjelaskan, ada kegiatan mandiri dari sekolah kita, melanjutkan apa yang disampaikan hari ini, agar nanti ada produknya, ya, ada hasilnya, apa yang disampaikan oleh beliau berdua dan tim. Kemudian nanti produknya itu nanti akan kita kirimkan ke tim pengabdian masyarakat UAD sebagai hasil dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Tentunya tidak berhenti sampai di situ, betul tidak berhenti sampai ke komponen mutu lulusan, tapi nanti ada komponen-komponen yang lain yang kita akan lanjutkan setelah diberikan arahan atau pendampingan oleh tim dari Bu Enung Hasanah tersebut. Sehingga dalam jadwal undangan kita sampaikan hari ini pertemuan yang kedua, kemudian di hari Jumat itu nanti kita kerja mandiri, kemudian nanti di hari Seninnya itu nanti tim Abdimas namanya, itu UAD nanti akan memverifikasi dan akan memberikan satu catatan bagi sekolah kita. Barangkali itu Ibu dan Bapak yang kami hormati, internal MUHA memang sekarang lagi acaranya cukup banyak karena berkaitan dengan akhir tahun dan awal tahun, tetapi enggak apa, memang kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu Ibu dan Bapak yang kami hormati, yang kami sampaikan untuk adik-adik mahasiswa selamat bergabung, sekaligus ini boleh ya Bu Enung ya informasi bahwasanya SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, siapa tahu adik-adik mahasiswa punya saudara, keluarga, atau teman yang saat ini punya lulusan SMP. Kita masih punya gelombang ketiga, kita mulai awal Juni ini, tanggal 2 kemarin, nanti akan berakhir tanggal 8 Juli. Masih ada kesempatan, monggo nanti supaya nanti SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta bisa terus berkibar dan melaksanakan amanah dari persyarikatan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Bu Fitri. Sudah keluar suaranya? Sampun, baik. Ampun. Pangapunten, baik. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Selamat Purwo atas sambutannya. Dan Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah pemaparan materi tentang komponen mutu lulusan IASP 2020 yang kali ini akan dimoderatori oleh salah satu dosen ini yang juga luar biasa dari Manajemen Pendidikan S2 Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah saya juga termasuk alma maternya di sana. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator, pada yang terhormat Bapak Dr. Sukirman, Magister Pendidikan, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Slamet Purwo, Kepala SMA Muhammadiyah Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tim yang menuju SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Dr. Indah Minum Hasanah MBD selaku pemateri hari ini dan seluruh peserta acara hari ini. Yang pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala karena hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Semoga tetap sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Amin. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Saya insya Allah juga kita semua. Sebenarnya maaf di videonya nggak muncul atau hanya muncul foto saya karena ternyata ini nampaknya terganggu di video saya gitu ya. Jadi kameranya agak terganggu, mohon maaf. Kadang muncul, kadang muncul foto. Saya sekali lagi mohon maaf. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Santowo yang telah menyampaikan dan berkenan bahwa hari ini dilaksanakan untuk PKM dengan mutu dari Nasrullah Jakarta. Dan juga ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan PKM ini. Semoga dengan pelaksanaan acara ini semuanya menjadi lancar, terutama dalam aplikasi dan juga untuk hasil lebih baik. Kami yakin dan percaya bahwa SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini termasuk menurut pandangan saya favorit dari awal. Sehingga kami berharap sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta tetap menjadi tujuan masyarakat. Jadi kalau sekarang ada gelombang ketiga, mudah-mudahan bisa terpenuhi ya Pak Slamet Purwo ya. Mudah-mudahan kuota yang ada bisa terpenuhi dengan baik dan peserta didik yang mengikuti pendidikan di SMA Muhammadiyah Yogyakarta tetap dengan senang hati, walaupun nanti dengan apakah itu daring, apakah itu blended dan sebagainya. Tentu akan kita mengikuti bagaimana hasilnya nanti di keputusan orang tua yang juga tidaknya nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini adalah merupakan pertemuan yang kedua dengan pelatihan yang mutu sekolah berbasis literasi yang dengan pemateri Ibu Dr. Inung dan saya kira Bapak Ibu sudah perso bahwa Ibu Inung ini adalah termasuk ahli di bidang literasi karena memang beliau adalah tim sudah tingkat nasional. Sehingga harapan kami dengan pembinaan dan sekaligus PKM ini menjadi motivasi dari pelaksanaan akreditasi di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dan harapan kami bahwa nanti hasilnya itu akan lebih baik. Kalau mungkin kemarin belum gemuk jadi gemuk, kalau sudah gemuk mudah-mudahan jadi gemuk sekali. Tapi tetap sehat. Selanjutnya untuk melihat waktu bahwa untuk segera saja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Inung. Untuk itu kami persilakan Bu Dr. Inung untuk menyampaikan paparannya. Kami haturkan dan terima kasih. Monggo. Terima kasih Bapak Sukirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat
berbahagia pada hari ini bisa bertemu bertatap layar dengan Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala SMA MUH 2 Yogyakarta, Bapak Dr. Nas Purwo, Pak Selamat Purwo yang sudah sangat memberikan sangat welcome kepada kami untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah yang kedua yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan juga terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta untuk terus berikut serta membangun sekolah Muhammadiyah menjadi yang lebih baik, dengan salah satunya adalah mengikuti kegiatan ini. Ini memang bukan sebuah kebetulan karena memang sudah dirancang bahwa UAD dan SMA MUH 2 Jogja itu mempunyai hubungan institusional yang bagus. Sudah ada MOU sejak zamannya Pak Rektor, Pak Dr. Kasiarno, juga dilanjutkan sekarang, juga kerjasama itu tetap harus dilanjutkan dan dilakukan dengan lebih baik. Maka ketika Pak Selamat bolehkah menyampaikan bahwa SMA MUH 2 Jogja masih membuka kesempatan bagi adik-adik, mungkin ada saudara-saudara dari teman-teman semua hadirin di sini yang lulusan SMP, kami sangat senang dan silahkan kami membantu dan juga berdoa semoga seluruh kuota di SMA MUH 2 Jogja ini bisa terpenuhi dengan baik, gitu ya. Silahkan dan kami akan selalu mendukung. Bapak Ibu hadirin, mohon izin saya akan share screen untuk materi pada siang hari ini. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa ini adalah pertemuan kedua, lalu akan diikuti oleh kegiatan offline yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru tim penjaminan mutu, tetapi tidak perlu khawatir tentang masalah waktu meskipun kita sudah arrange hari Jumat, hari Senin begitu ya. Untuk pelaksanaannya kami akan sangat fleksibel dan semua diserahkan kepada sekolah untuk prakteknya. Saya akan memulai Bapak Ibu. Hari ini kita akan khusus berbicara tentang mutu lulusan, ya. Mutu lulusan, karena mutu lulusan itu menjadi pokok perhatian kita semua di dalam level pendidikan manapun, baik pendidikan dasar maupun perguruan tinggi. Nah, dalam IASP 2020, mutu lulusan juga menjadi salah satu komponen yang memiliki bobot tertinggi. Wajar saja bobot tertinggi karena apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan di sekolah adalah untuk menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas. Ya. Sengaja siang hari ini saya juga mengajak teman-teman mahasiswa manajemen pendidikan UAD untuk mengikuti ini karena kebetulan saya juga ngajar best practice kepemimpinan, sehingga yang kita pelajari di Magister Manajemen Pendidikan UAD itu bukan sekedar teori, tetapi kita juga betul-betul mengajak mahasiswa untuk praktek menjadi seorang pemimpin atau setidaknya bertemu dengan para pimpinan sekolah. Nah, hari ini kebetulan ada kesempatan yang baik bagi para mahasiswa bisa bertemu dengan Pak Selamat Purwo, seorang kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yang salah satu caranya yang beliau lakukan untuk menjamin mutu sekolahnya adalah dengan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di luar sekolah, yang salah satunya adalah Universitas Ahmad Dahlan. Tujuan pertemuan kita pada siang hari ini adalah yang pertama, kami berharap bahwa mitra, yang dimaksud mitra di sini adalah Bapak Ibu Guru di SMA MUH 2 Yogyakarta, memiliki persepsi yang tepat tentang substansi IASP 2020 pada komponen mutu lulusan. Yang kedua, kami berharap bahwa Bapak Ibu Guru memahami petunjuk teknis pengisian IASP untuk komponen mutu lulusan dengan harapan bahwa nanti setelah memahami substansi, memahami petunjuk teknis, memahami perbedaan level kinerja, nanti Bapak Ibu Guru dapat membangun mutu lulusan secara mandiri. Jadi tidak sekedar
menunggu ada yang membimbing. Tetapi hari ini Bapak Ibu akan kami ajak untuk belajar bagaimana caranya menjadi pelaku penjamin mutu gitu ya. Jadi kalau untuk menunggu supaya nanti pas diakreditasi lancar, itu tidak bukan itu tujuan kita. Jadi kita berharap bahwa SMA MUH 2 Jogja itu memang betul-betul sekolah yang diselenggarakan sesuai dengan standar, bahkan bisa lebih dari standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang salah satunya adalah tertulis tercantum di dalam IASP 2020. Bapak Ibu yang berbahagia, komponen mutu lulusan itu sebuah komponen yang menekankan kepada sekolah sebagai penyelenggara pendidikan agar mampu menghasilkan mutu lulusan yang secara komprehensif gitu. Jadi dalam IASP itu penilaian terhadap mutu lulusan tidak melulu menilai dari sisi kompetensi, tetapi juga dilihat dari sisi karakter siswanya dan juga dari kepuasan pelanggan. Perlu kami jelaskan bahwa kompetensi siswa ini sebagai salah satu hal yang menyebabkan pelanggan itu puas terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Tetapi kompetensi yang baik tanpa didukung karakter yang baik, maka kemungkinan pelanggan juga tidak akan puas. Sehingga dalam IASP 2020 itu sekolah yang baik, yang mampu menghasilkan lulusan yang baik adalah sekolah yang mampu membangun karakter siswa, membangun kompetensi siswa, dan membangun rasa puas bagi para pelanggan. Siapa pelanggan itu? Pelanggan itu salah satunya adalah pengguna lulusan dari sekolah kita. Kalau MUHA itu nanti lulusannya itu sebagian besar cenderung atau melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Jadi salah satu pelanggan pengguna MUHA adalah perguruan tinggi atau orang tua. Jadi orang tua itu juga sebagai pelanggan Anda. Jadi orang tua itu konsumen juga, sehingga ketika orang tua menitipkan anak ke sekolah, maka pasti orang tua itu datang dengan harapan, berharap agar anaknya mampu menjadi seseorang yang bermutu sesuai dengan apa yang didengar oleh orang tua tentang MUHA. Begitu. Berarti yang pertama yang harus dilakukan oleh sekolah dalam menjamin mutu lulusan adalah menggaungkan kepada masyarakat apa sih sebenarnya ciri khas MUHA, seperti apa mutu lulusan MUHA yang bisa dijadikan sebagai alasan kepada masyarakat mengapa mereka harus memilih MUHA. Itu. Nah, dalam konteks penjaminan mutu lulusan, di sini pertama yang dilihat adalah perilaku siswa tentang kedisiplinan, tentang sikap religius, tentang sikap bekerja keras, tanggung jawab, dan tangguh, juga akan dilihat sejauh mana MUHA mampu untuk mencegah terjadinya perundungan, baik perundungan secara fisik, verbal, secara daring maupun secara luring. Nah, sekarang yang berbahaya itu adalah perundungan yang berbasis cyber. Nah, bagaimana MUHA bisa menunjukkan bahwa proses pendidikan yang dilaksanakan di Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini ditujukan untuk membangun karakter siswa sehingga para siswa itu mampu bersikap disiplin, religius, bekerja keras, dan juga tidak melakukan ataupun mengalami perundungan. Lalu kalau untuk kompetensi, apa yang dituntut? Nah, kompetensi yang dituntut oleh IASP 2020 ini adalah kompetensi yang sesuai dengan konteks kekinian. Sekarang ini sudah masuk ke abad 21. Kompetensi yang dikatakan dalam kompetensi abad 21 itu yang digembor yang ditargetkan oleh pemerintah adalah kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreativitas, prestasi akademik, dan juga sekolah harus mampu mengembangkan minat dan bakat siswa. Ini SMA, sehingga kalau yang untuk kekhususan tidak ada. Kalau untuk SMK, SLB ada kekhususan. Saya lanjutkan. Jadi kompetensi siswa itu cenderung dilihat bagaimana sekolah mampu membangun para siswa ini supaya ketika dia lulus
dan selama dia berproses melakukan pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, mampu untuk berprestasi dengan mengedepankan berbagai keterampilan abad 21 gitu ya. Mengapa kok misalnya contoh kecil, kadang orang bertanya mengapa siswa itu harus mampu berkomunikasi. Toh ada pekerjaan yang tidak usah bicara pun bisa, gitu kan ya. Nah, tetapi kita tidak boleh berpendapat seperti itu. Apapun itu harus diselesaikan dengan komunikasi, baik komunikasi tulis maupun komunikasi lisan, sehingga anak-anak itu diharapkan mampu mengeluarkan pendapatnya dan dia juga mampu menerima pendapat dari orang lain, mampu mencerna berita dengan baik, mampu menyampaikan berita dengan baik. Itu akan sangat berguna membekali siswa baik selama proses pendidikan berlangsung maupun saat mereka sudah lulus nanti. Kemudian kepuasan pelanggan, Bapak Ibu. Kepuasan pelanggan itu adalah bagaimana rasa persepsi yang disampaikan oleh pelanggan tentang mutu layanan pendidikan yang dihasilkan oleh sekolah. Seperti apa? Misalkan orang tua. Kalau orang tua berharap anak itu ketika sekolah di sekolah Muhammadiyah otomatis perilaku religiusnya baik, maka ketika orang tua mengatakan saya merasa bahagia kalau bahwa anak saya sudah mulai berubah sejak dia sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, itu menunjukkan ada sebuah kepuasan gitu ya. Tapi kalau orang tua mengeluh, maka itu artinya sekolah belum mampu menghasilkan mutu lulusan sesuai dengan harapan pengguna. Begitupun perguruan tinggi akan memberikan penilaian kepada sekolah bagaimana kompetensi anak-anak ini, bagaimana perilaku mereka ketika mereka menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Apakah karakternya baik, kompetensi baik, atau malah sebaliknya. Itu pengetahuan awal tentang apa kompetensi lulusan yang dituntut harus ada sesuai IASP 2020. Nah, ini dibentuk oleh IASP 2020 itu tidak berjalan sendiri, tetapi disusun berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah yang sudah berlaku dan sedang berlaku gitu ya. Salah satunya adalah SKL, salah satu SNP standar kompetensi lulusan. Mari kita mulai masuk ke butir IASP. Jadi tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa dalam pelatihan ini kami berharap sekolah sudah mampu melakukan penjaminan mutu secara mandiri. Prosesnya seperti apa? Langkah yang pertama yang perlu Bapak Ibu pahami adalah tentang butir yang disampaikan dalam pernyataan yang disampaikan dalam setiap butir gitu ya. Contoh ini butir 1. Butir 1 ini bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ketika Bapak Ibu akan melakukan penjaminan mutu lulusan, akan mengembangkan sikap disiplin, Bapak Ibu dengan berbasis IASP 2020 itu sekolah yang terbaik itu adalah yang berhasil membangun kedisiplinan siswa menjadi sebuah budaya dalam hidup mereka. Lalu apa sih yang dimaksud dengan budaya gitu? Budaya itu adalah terwujudnya tindakan yang menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu dikatakan berhasil membangun kedisiplinan siswa dan nilainya 4, itu artinya ketika Bapak Ibu mampu membuat anak-anak itu mempunyai tindakan kebiasaan disiplin dalam kehidupan mereka tanpa syarat. Artinya dia secara konsisten, dia berkelanjutan akan disiplin baik diperintah maupun tidak diperintah. Gitu ya. Nah, untuk membedakan bagaimana kualitas kedisiplinan siswa di sekolah Bapak Ibu, kita bisa melihatnya dari ini. Ini 1, 2, 3, 4 itu namanya level. Ya. Ini namanya level. Level 1 itu yang terendah, level 2 itu lebih baik dari 1, level 3 lebih baik dari 2, dan level 4 itu adalah level tertinggi. Kalau dulu kan A, B, C, D, nah kalau yang ini adalah
1, 2, 3, 4. Bukan peringkatnya, tetapi semacam skor, karena dengan 4 itu berarti dia mencapai prestasi terbaik dalam hal bidang kedisiplinan siswa. Lalu yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu tim penjamin mutu di MUHA, berapa nilai MUHA untuk kedisiplinan? Apakah berada level 1, 2, 3, dan 4? Nah, yang pertama harus dipahami Bapak Ibu adalah, pertama, kalau Bapak Ibu melihat anak-anak disiplin, tertib waktu hanya terbatas ketika melakukan pembelajaran di kelas, misalnya masuk kelas online, masuk LMS online tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, hanya di kelas saja, maka itu levelnya masih rendah. Tetapi ketika dia, siswa itu secara mayoritas mempunyai kemampuan, kemauan untuk berperilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah. Di sekolah tidak terbatas hanya di kelas saja, misalkan di dalam lingkungan sekolah sehari-hari. Kalau di LMS itu kan batasannya kelas mapel ya. Nah, kalau dia bisa menunjukkan perilaku disiplin di sekolah dalam konteks sekolah, baik online maupun offline, tapi hanya dalam lingkup sekolah saja, maka levelnya lebih tinggi daripada di kelas, tetapi dia baru sampai pada level 2. Jadi kata kuncinya, yang pertama itu terbatas hanya di kelas kedisiplinannya, yang kedua bisa menunjukkan bahwa siswa itu disiplin berdasarkan tatib, tapi hanya terbatas sepanjang dia di sekolah saja. Kalau di rumah berarti dia nggak tertib gitu ya. Nah, yang ketiga, ini kalau para siswa itu mampu menunjukkan perilaku disiplin sesuai tata tertib dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Dan kalau yang keempat itu sudah membudaya, sudah mendarah daging Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau undangan jam 2, ini bukan nyindir loh ya. Kalau undangan jam 12.30 ya jam 12.30 kita mulai. Kalau undangan jam 14 ya jam 14 misalnya. Mereka itu udah membudaya, kalau ada suara azan ya mereka langsung sholat. Kalau ada tugas tanpa harus diubrek-ubrek ya dia akan belajar. Nah, itu contoh perilaku yang disiplin yang sudah membudaya, sehingga tidak peduli ada aturan atau enggak, dia tetap disiplin gitu loh. Begitu. Jadi konteks membudaya itu adalah menjadi sebuah karakter, sudah menempel dalam diri mereka. Nah, kalau anak-anak sudah sampai seperti itu, maka level sekolah level kedisiplinan siswa di sekolah Bapak Ibu sudah level tertinggi. Ada pertanyaan tentang hal ini sebelum saya lanjut? Silakan Pak Sukirman, kalau ada Bapak Ibu yang akan bertanya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau barangkali juga menambahkan atau mengomentari, silahkan. Sebelum dilanjutkan lagi oleh Ibu Enung. Ya. Kayaknya tidak ada ya Pak ya, anteng-anteng ya. Ya, mudah-mudahan sudah jelas gitu. Ya, nggak tahu terpukau atau terpanah gitu ya. Nampaknya terpukau dengan penyampaian Gunung ini. Oh gitu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Monggo dilanjut Bu Enung. Nah, baik. Kalau gitu saya lanjut. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca IASP itu harus sesuai dengan aturan main yang ada di sini. Ini adalah level kinerja, pembedanya adalah kata kunci. Mana yang membedakan level 1, 2, 3, 4. Nah, kalau Bapak Ibu ingin paham apa yang dimaksud disiplin dalam pernyataan itu, jangan lupa baca definisinya. Disiplin itu merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tatib yang dipercaya merupakan indikator kewajiban siswa. Jadi kalau sekolah tanpa tatib rasanya aneh ya. Bagaimana kita bisa menilai kedisiplinan siswa kalau kita aja nggak punya aturan? Maka dicek ulang, ada nggak peraturan-peraturan sekolah Bapak Ibu yang sudah mengatur tentang bagaimana anak mengatur waktu, berpakaian, kepatuhan terhadap aturan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Kita lanjut. Nah, untuk ilmu yang kedua adalah tadi yang pertama adalah memahami kata kunci. Ya,
memahami definisi. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus tahu bahwa indikator apa yang dijadikan sebagai bukti kinerja sekolah dalam membangun kedisiplinan siswa. Dalam IASP 2020 nampaknya butirnya jadi sedikit tetapi banyak tuntutannya. Contoh, pembuktian kinerja itu seperti yang butir 1 ini akan ditriangulasi oleh asesor melalui berbagai macam jenis pengambilan data. Yang pertama untuk butir 1 ini akan dilakukan secara observasi, analisis dokumen maupun melakukan wawancara. Apa yang diobservasi oleh asesor ketika menilai kedisiplinan siswa adalah ini. Yang pertama, bagaimana siswa disiplin waktu, bagaimana berpakaiannya, bagaimana kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu guru di sekolah punya catatan tentang bagaimana mereka mengatur waktunya? Bagaimana mereka disiplin tentang waktu. Mestinya punya Bapak Ibu guru. Kalau dilihat kapan mereka harus hadir di kelas, jam berapa, kapan mereka harus mengumpulkan tugas, apa yang harus dilakukan pada saat di tengah jam ngajar. Nah, itu guru harus punya catatan. Meskipun Bapak Ibu tidak harus dicatat setiap siswa. Kalau siswanya 200 ya Ibu guru nggak sempat istirahat dong kalau terlalu detail. Tetapi secara umum guru harus punya gambaran itu. Dan data yang paling mudah kalau ini akan diobservasi ya. Ketika proses pembelajaran akan terlihat seperti apa mereka berpakaian. Apakah yang putri tetap berhijab ketika di kelas atau di kelas online ya, atau mereka cuek saja merasa tidak diperhatikan oleh guru. Apakah siswa ini mematikan kamera saat sinkronus atau dia menyalakan kamera. Itu termasuk dalam satu kedisiplinan kalau ibu bapak guru menetapkan aturan. Misalnya untuk melihat kalian ada di depan saya silakan nyalakan kamera sekian menit gitu. Jangan nyuruh terus-terusan dinyalain. Kasihan kalau yang nggak punya wifi. Boros gitu ya. Yang ketiga, kepatuhan terhadap tatib. Jadi kalau ini konteksnya dulu saat penyusunan instrumen ini adalah nggak kebayang bagaimana mereka sekolah online gitu ya. Kalau dulu kan offline. Sehingga dalam konteks ini observasi disesuaikan dengan konteks kekinian. Kalau memang blended ya ada yang dilihat. Kalau secara online pasti yang dilihat itu proses pembelajaran, tampilan siswa ketika belajar dan sebagainya. Nah itu yang akan diobservasi. Dan itu harus, nah, saya berpesan terhadap MUHA yang merupakan salah satu sekolah Muhammadiyah terbaik di Yogyakarta. Dengan ada asesor ataupun tanpa asesor, pemandangan kedisiplinan ini harus terus diupayakan supaya terus terjadi, baik di kelas online maupun di kelas offline. Nah yang kedua adalah dokumentasi. Untuk mendukung bahwa jika sesuatu yang tadi akan diobservasi itu tidak ada karena offline menjadi online, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi bukti pendukung bahwa Bapak Ibu itu memang sudah membangun kultur disiplin itu melalui berbagai cara. Salah satunya ada tatib. Ada nggak tatibnya? Jadi jangan mengatakan anak melanggar aturan. Mereka tuh terlambat melanggar aturan. Nah, sementara Bapak Ibu juga nggak pernah mengatakan pada mereka jam berapa mereka harus datang, gitu ya. Juga ada buku piket yang harus diisi, catatan guru wali kelas, gitu ya, guru mapel atau wali kelas, atau juga catatan tenaga kependidikan yang memuat tentang kedisiplinan waktu para siswa. Nah ini tergantung. Jadi yang perlu saya sampaikan, jangan pernah ada yang bertanya begini, Bu Nung, bentuknya, formatnya seperti apa gitu. Nggak boleh tanya seperti itu karena tidak ada format. Yang penting Bapak Ibu siapkan dokumen yang bisa dibaca oleh Bapak Ibu, dimengerti arahnya dan bisa direalisasikan dalam proses membangun kedisiplinan siswa. Jadi tatib-tatib ini terus dibutuhkan dan harus ada untuk membentuk kultur kedisiplinan siswa.
itu untuk 1 butir saja. Yes. Nah, jadi ini yang IAS ini kayak Bu Fitri. Gimana Bu Fitri? Itu suara Bu Retno, Bu. Oh, Bu Retno ya. Oh, karena tadi yang terdengar Bu Fitri ternyata Bu Retno pun jadi kayak Bu Fitri. Ya. Maaf Bu No. Gimana Bu Retno? Iya, saya nyimak banget soalnya nanti kalau tatib kan agak sulit pembuktiannya. Ya. Beda dengan umpamanya yang jelas disusun posnya. Kalau ini kan yang penting nanti apakah sekolah cukup memiliki buku tatib. Kemudian nanti asesor itu mencocokkan dengan wawancara langsung kepada siswa, kepada guru dan tendik yang betul-betul menangani mengenai ketertiban itu. Di sini kebetulan juga ada Bu Fitri yang menangani tatib, Bu. Nah, betul tuh pas kompak kan. Iya. Jadi tatib ini harus ada sebagai payung hukum kan. Payungnya ketika kita mengatakan dia melanggar itu standarnya apa ya, tatib itu kan. Itu jadi harus ada. Lalu yang membuktikan bahwa sekolah betul-betul menerapkan tatib, anak-anak ikut tatib, ya harus ada penjelasan bagaimana proses pengenalan tatib itu, bagaimana proses pelaksanaan tatib. Kalau tatib hanya ada disimpan di ruang tertentu dan tidak dibaca, ya tetap saja sama aja dengan tidak ada. Karena seperti yang sudah pernah saya jelaskan di sesi 1, IASP itu bukan melihat tatibnya, bukan melihat compliance-nya, tetapi yang ditekankan adalah dengan adanya tatib ini, para siswa bisa disiplin, performance-nya meyakinkan bahwa dia bisa disiplin. Gitu ya. Gimana? Simpelnya, kalau untuk dokumen ya, saya sepertinya tidak pernah melihat ada sekolah yang tidak ada tatib. Kayaknya aneh kalau sekolah nggak punya tatib. Saya tanya sama Pak Susamta yang Pak Kepsek juga. Pak Sus, di tempatnya Pak Susamta ada tatib enggak? Ada. Ada ya. Nah, Ya. ada. Apalagi di MUHA yang lebih besar. Anaknya udah SMA. Mungkin aturannya kalau di SMP-nya Pak Susamta itu tidak ada aturan dilarang pacaran karena enggak, kayaknya masih jauh ya gitu ya. Oh, tapi tetap kalau ada, Bu. Oh, ada Pak. Oh, ada. Oh gitu ya. Ya. Ya pokoknya yang kayak gitu-gitu harus sampai diatur segitunya, apalagi karena kita memang kultur Muhammadiyah ya. Nah, untuk membuktikan bagaimana sekolah itu sudah membangun, jadi sebenarnya tanpa harus menunjukkan apa yang dilakukan oleh sekolah, tunjukkan saja perilaku disiplinnya di sekolah maupun di luar. Misalnya muridnya Pak Susamta ini terkenal bahwa dia sebagai anak-anak yang sangat disiplin. Muridnya Pak Selamat Purwo terkenal disiplin gitu. Tidak akan lagi ditanya ada nggak aturannya gitu. Nggak ada nggak aturannya gitu. Kalau sudah terlihat disiplinnya sudah. Berarti kan berhasil membangun kultur, membangun budaya disiplin dalam jiwa anak-anak gitu. Nah, kalau untuk level rendah itu kan gitu kan. Level rendah mengapa harus ada tatib? Kadang orang itu kalau tidak dilarang, tidak diperintah itu sulit untuk berbuat baik. Tapi kalau dia sudah baik ya kenapa harus diperintah gitu. Itu maksudnya budaya itu. Jadi dia tanpa atau dengan aturan dia tetap baik begitu, tetap disiplin. Nah, itu kalau diminta bukti-buktinya gampangnya ya tunjukkan apa yang ditugaskan oleh sekolah kepada siswa, dia tepat enggak? Dia mengikuti enggak? Kalau dalam pembelajaran kan gampang ya. Misalnya Bu Retno ngajar memberikan tugas ke siswa kumpulkan maksimal jam hari Jumat jam 12.30 misalnya. Jadi lihat jam berapa mereka ngumpul. Kalau dia cenderung mengumpulkannya di sebelum hari Jumat 12.30 berarti kan mereka sudah mempunyai kemampuan dan kemauan menjadi seorang yang disiplin. Dilihat nanti oleh asesor apakah itu terus-terusan terjadi atau hanya saat-saat tertentu saja. Jadi begitu cara pembuktiannya itu. Ada yang ingin ditanyakan tentang ini? Kedisiplinan. Karena ini disiplinan itu karakter itu abstrak, tetapi nyata gitu loh. Abstrak melihatnya itu. Tapi bisa dilihat dari dokumen, lebih mudahnya dari dokumen juga bisa dilihat. Bukti pengumpulan tugas,
bukti apa ya, kehadiran, presensi. Kan terlihat. Walaupun presensi boleh delay ya. Kalau Pak Sus udah tahu kalau di kelas saya itu presensi boleh delay dengan alasan yang logis, boleh delay. Tapi dosen kan punya catatan jam berapa dia masuk kelas. Kan kelihatan. Kalau anak ini cenderung masuknya atau delay terus, berarti kan bukan karena kecelakaan atau apa namanya, bukan karena kasus dia nggak ada internet, tapi memang dia mah ya kayak gitu karakternya, kan gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk menilai kedisiplinan itu, jadi asesor pun sudah paham betul, bisa membedakan mana perilaku yang membudaya, kedisiplinan yang budaya, atau kedisiplinan yang memang terpaksa saja karena diwajibkan. Begitu ya. Itu untuk butir 1. Jadi kalau untuk membangun butir 1 dan berhasil, butuh waktu sangat panjang membangunnya, menilainya pun juga panjang. Nggak mungkin dinilai butir 1 itu hanya dalam waktu 5 menit. Pasti akan dilihat dari berbagai bukti yang dimiliki oleh sekolah. Itu contohnya tata cara membangun mutu lulusan. Saya beli satu contoh lagi ya, karena butir 2. Ini jangan yang perilaku, yang coba yang lain ya. Saya coba yang ke butir 3 misalnya. Mohon izin bertanya, butir Oh 1 iya. bisa Bu? Oh boleh. Balik lagi butir 1 boleh, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit merekam tadi yang disampaikan Bu Enung tentang butir 1, bahwa siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Di situ pada proses wawancara, nah, salah satu contoh pertanyaan yang disampaikan adalah apakah Bapak dan Ibu guru mempunyai catatan tentang kedisiplinan waktu untuk siswa-siswinya, ketepatan waktu misalnya. Kemudian yang pertanyaan kedua contohnya adalah apakah Bapak Ibu guru mempunyai catatan kedisiplinan berpakaian saat di kelas. Nah, barangkali ini perlu dibuat sebuah regulasi gitu, bahwa Bapak Ibu guru memang disiapkan untuk mempunyai catatan ini dengan keseragaman bentuk barangkali. Karena kemudian nanti akan didukung dengan dokumen sebagai tagihan. Dokumennya juga berupa catatan guru atau wali kelas yang berisi ketidakdisiplinan siswa dalam berpakaian. Kemudian di poin nomor 3, catatan guru atau wali kelas tentang ketidakpatuhan siswa terhadap tata tertib di sekolah. Barangkali ini menjadi sedikit terpisah dengan catatan di tim tatib. Karena yang ditagihkan ini adalah pada saat KBM, yang saya tangkap seperti itu. Sehingga catatan itu berasal dari kelas, kemudian baru naik ke atas menjadi PR-nya tim tatib. Barangkali demikian. Mohon arahan dari Bu Enung, matur nuwun. Baik, terima kasih. Untuk membangun disiplin siswa itu bisa dengan berbagai cara ya. Nah, dalam konteks IASP 2020, memang akan dilihat itu tidak hanya di kelas, tetapi kehidupan siswa di luar kelas, bahkan di luar sekolah. Seperti tadi dikatakan, oh solusi tadi, mohon maaf Ibu, siapa tadi? Yang bertanya? Bu Huda, Bu. Oh, baik, Bu Huda, tadi berarti perlu regulasi dong Bu. Kalau sekolah merasa akan lebih baik kalau ada regulasi dan lebih memudahkan. Jadi regulasi itu harus dibentuk untuk memudahkan pekerjaan Bapak Ibu guru. Jangan sampai regulasi itu malah meribetkan ya. Jadi kalau dirasa perlu dan penting untuk membuat regulasi, tanda panah, alur pembentukan kinerja, pembentukan sikap disiplin itu seperti apa, alangkah lebih baiknya diadakan regulasi. Lalu tim tatib itu kan kalau di sekolah kan biasanya tatib sekolah ya. Nah, tatib sekolah itu kan pastinya harus mengakomodir dari laporan-laporan juga dari tingkat kelas. Maka betul
harus ada koordinasi yang baik antara tim tatib dengan Bapak Ibu guru. Nah, tentang catatan tadi, meskipun tidak ada aturan yang menyebutkan Bapak Ibu guru harus punya catatan, logikanya adalah semua guru mestinya punya catatan tentang kedisiplinan siswa ini. Kenapa? Karena kita adalah pendidik. Bapak Ibu guru itu bukan sekedar guru yang menyampaikan ilmu tentang ilmu akademik, tapi Bapak Ibu guru adalah pendidik. Sehingga dalam memberikan penilaian tidak boleh semata-mata ya sudah nilai ulangannya 3 ya udah dikasih 3 tanpa memperhatikan faktor-faktor lain. Jadi itu Bu Huda dan Bapak Ibu semua, saya setuju kalau Bapak Ibu merasa tidak keberatan untuk membuat sebuah regulasi ya. Mungkin Pak Kepala bisa mulai sekarang, makanya kemarin tadi sudah disampaikan di depan oleh Pak Kepala, akan setelah pelatihan hari ini secara online kita bertemu, saya meminta Pak Kepala, nanti Bapak Ibu guru tim khusus penjamin mutu mencoba menyusun berbagai bukti tentang mutu lulusan di SMA MUHA, lalu serahkan ke saya untuk saya review. Nah, maksudnya supaya nanti dari apa yang kita lakukan ini ada hasilnya dan memang MUHA bisa membangun mutu itu. Saya setuju Ibu, bisa dibuat regulasi dan tentunya komunikasi antar komponen di sekolah itu sifatnya wajib. Begitu ya. Terima kasih Bu Huda. Bu Nung, Terima kasih Bu. sebelum lanjut bisa saya bertanya lagi? Boleh, silakan. Aduh, baik. Ini karena tadi Ibu Huda juga menyampaikan bahwa dari setiap guru itu nanti akan menyampaikan laporan, sehingga istilahnya mungkin dari ketertiban juga membuat alur ya Bu. Alur bagaimana nanti ketertiban di akhir merekap catatan kedisiplinan dan ketertiban siswa selama di kelas, sehingga tim ketertiban itu tinggal merekap. Nah, apakah ini bisa dihasilkan atau memungkinkan tidak nantinya asesor mungkin menghubungkan catatan guru itu dengan hal yang tersusun di dalam rencana pembelajaran. Di situ kan ada penilaian sikap ya Bu ya. Nah, penilaian sikap itu kan juga berdasarkan hasil observasi dalam kelas ketika Bapak Ibu sedang mengajar. Tadi Ibu juga di depan menyampaikan sekalipun sekarang pembelajaran online, itu kan nanti guru juga bisa memberikan penilaian apakah siswa itu ketika kita minta untuk on kamera, dia betul-betul sudah siap on kamera atau tidak, sehingga disitulah masuk kesungguhan para siswa yang menjadi pertimbangan dalam penilaian sikap dari Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian kalau tadi Bu Huda menyampaikan nanti kita komunikasikan dan perlu ada regulasi yang tepat sehingga alur dalam pencatatan ketertiban yang nantinya menjadi bukti dokumen disampaikan ke asesor itu akan jelas. Nah, ini berarti memang seperti yang Ibu sampaikan perlu adanya komunikasi antar bidang sehingga ini menjadi sesuatu yang berimbang dalam tahapannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kemungkinan adakah asesor menghubungkan mengenai ketertiban dan kedisiplinan siswa itu dengan rencana pembelajaran yang disusun Bapak Ibu guru? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk kita bicara butir 1 ya. Jadi cara untuk ada pertanyaan dari Bu Retno akan mempertajam pemahaman Bapak Ibu guru dalam membaca instrumen. Untuk butir 1 itu murni melihat perilaku siswa, disiplin. Sekali lagi, fokus penilaian yang dilakukan oleh asesor itu bukan pada dokumen. Bukan pada Bu Nung, terjeda ini Bu Nung. Mungkin Bu Nung. kita tunggu dulu. Oke, ya, baik. Bu Nung dari LPMP soalnya.
Bu Nung terhenti loh, Bu Nung. Mungkin sinyal Pak Kerman. Ini barangkali ini. Ditunggu dulu. Saya belnya. Halo, Bu Nung. Kayaknya terganggu internet nih Pak Slamet. Saya bel dulu Pak. Iya, iya. Ditunggu dulu Bapak Ibu, listriknya mati di LPMP baru terhubungkan. Oh, iya, iya. Matur nuwun. Oke. Baru hilang kontak nih Pak Slamet. Tadi barusan saya telepon, listriknya mati, Iya, ini baru menghubungkan. begitu ya. Atau mungkin Pak Kerman ada yang disampaikan sambil menunggu kontaknya Bu Nung. Iya. Kebetulan yang kedua barusan saya telepon lagi kehilangan kontak Pak. Oke. Jadi mudah-mudahan ini karena mungkin listrik mati sehingga kontaknya lepas. Harus Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf. Oh, iya. Alhamdulillah sudah sambung. Hilang, tiba-tiba listrik mati. Ya. Oh, iya. Silakan Bu Nung dilanjut. Mohon maaf sekali lagi, saya lanjutkan tadi tentang penekanan penilaian dalam IASP 2020 itu bukan pada ada tidaknya dokumen, sehingga yang penting adalah hasilnya, bahwa siswa ini disiplin sesuai dengan yang diterapkan di sekolah maupun di rumah mereka. Nah, jadi yang jadi fokus itu bukan ke compliance, bukan ke dokumen, tetapi ke hasil. Kalau tadi Bapak Ibu Ratna, bagaimana Bu kalau dibuat regulasi? Sekali lagi saya katakan, dalam proses penjaminan mutu ini, buatlah sistem yang mudah dilakukan oleh semua orang dan memberikan kemudahan orang lain untuk mewujudkannya gitu ya. Jadi silahkan kalau bisa dibentuk regulasi yang terpadu itu alangkah baiknya, begitu ya. Pertanyaan Bu Retno, mungkin nggak menghubungkan antara catatan yang disampaikan oleh guru kepada tim tatib dengan perencanaan pembelajaran guru misalnya. Dalam konteks butir 1 itu tidak sampai ke situ. Jadi yang akan dilihat itu bagaimana sekolah melakukan proses penjaminan dan bagaimana hasilnya. Dan yang lebih ditekankan antara proses dan hasil adalah hasil, terutama dalam hal kedisiplinan ini. Bagaimana Bu Retno, bisa diterima, bisa ditangkap? Alhamdulillah, matur nuwun Bu Nung. Baik. Jadi saya tekankan tadi, saya baru mau mengatakan gini, dalam membaca instrumen itu jangan dicampur-campur supaya nggak stres.
untuk butir. Karena kalau semua dicampur itu akan jadi gini. Setelah pelatihan dengan Bu Nung malah pusing gitu ya. Jadi saya berharap tuh setelah pelatihan dengan Bu Nung, sekolah itu tercerahkan bagaimana membangun siswa menjadi disiplin dengan cara yang simpel. Anaknya nggak stres, gurunya nggak stres gitu. Itu ya. Baik. Jadi fokus saja butir 1 tentang perilaku. Nah, sekarang tugasnya Bu Retno, Pak Slamet, Pak Beno, Bu Fitri dan teman-teman adalah bagaimana caranya membangun kedisiplinan siswa dan bagaimana caranya supaya masyarakat mau mengakuinya. Sehingga jangan gini, jadi contoh cara pengakuan itu kan kalau ada yang mengatakan harus ada pengakuan resmi ya dari lembaga atau apa. Saya juga malah bingung pengakuan resmi dari lembaga itu kalau ada lomba kali ya. Tapi yang jelas pengakuan dari orang lain tuh gini, ketika mengatakan kalau anak-anak MUHA itu orang langsung pikiran, oh anak MUHA itu anak-anaknya disiplin. Nah, itu kan pengakuan. Jadi sudah langsung tek lulusan MUHA itu kayak apa. Nah, itu yang terbaik adalah sampai bisa seperti itu, menjadikan anak itu memang membudayakan disiplin dalam hidup dia gitu. Dan di situ ada peran Bapak Ibu dalam proses pembentukannya. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan atau kita lanjut ke selanjutnya? Supaya tidak bingung, benang merahnya adalah hasil Ibu Bapak, hasil. Hasil itu bisa dilihat di kelas Silakan, maupun Bapak, di Ibu. luar kelas. Biar Karena ini kuncinya, kedisiplinan siswa itu merembet kemana-mana nanti. Kalau Bapak Ibu, gini, kalau ditanya ya, Bapak Ibu, contoh kecil ya, saya tanya, rata-rata tingkat keaktifan siswa di kelas online berapa persen? Ada yang bisa nanya? Mbak Ningrum, Bu Ningrum, yang saya lihat di layar. Monggo Bu Ningrum, di kelasnya Bu Ningrum ngajar apa? Ini contoh ya. Kayak gini caranya asesor kalau nanya. Ibu, Oke, Bu Ningrum ngajar apa? ngajar sejarah, Ibu. Mapel Sejarah. sejarah. Nggih. Oh, sejarah dari mana, Bu? UNY. Dari UNY Angkatan tahun berapa, Bu? 2013. Oh, 2013 ya. Nggih. Ya. Berarti ini muridnya suami saya ini. Nah. Oh, nggih, sinten Ibu? Oke, ya. Jangan kenalan di sini, saya mau tanya. Oh, nggih. Ya. Bu Ningrum Nggih. ngajar online sejak udah beberapa bulan ini ya. Tahun, Bu. Ya. Oh iya, 1 setahun ya, Pak. tahun. Oh iya, setahun ya. Sudah setahun. Dalam mata pelajaran Bu Ningrum, berapa persen rata-rata tingkat kehadiran siswa? 90. 90, yakin ya? Yakin. Saya mau tanya Bu Fitri. Bu Fitri ngajar apa? Saya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tingkat kehadirannya di kelasnya Bu Fitri berapa persen? 95. Oke. Bisa saya katakan 95. Oke, 95. Ini Pak Husnudin. Pak Husnudin. Pak apa Bu ini? Pak Husnudin ya? Itu kepala tata usaha. Oh maaf. Bu Guru lah aja, Bu Guru aja. Yang mana Bu Guru? Adi Mahadewa? Guru bukan? Itu bendaharawan. Oh, saya kok taunya yang pegang duit terus ya. Bendaharawan gitu ya. Siapa nih? Siapa yang bisa saya tanya satu lagi? Pak Beno boleh, Bu. Oh ya, Pak Beno. Pak Beno. Mana Pak Beno? Halo. Ini. Pak. Halo, Ya, Bapak ngajar mata pelajaran apa, Pak? biologi, Bu, sejak dulu. Biologi lah, sejak dulu Iya. ya, ganti-ganti. Kalau dalam pembelajaran online, di kelas Bapak mayoritas siswa itu tingkat kehadirannya berapa persen? Yang IPA 95%. Nah, saya kebetulan ngajar kelas 10 IPS juga, itu paling-paling hanya 70%. Nah, ketemu ada yang 70, ada yang 90. Kalau saya tadi nanya ke guru pertama 90, guru kedua 95, guru ketiga 95, tapi ada yang 95. Sebagai asesor saya akan mencoba mencari satu orang lagi. Katanya cari satu orang lagi selain Pak Beno, siapa Pak yang bisa saya tanyain?
Mata pelajaran siapa lagi ya? Coba saya tanya satu lagi. Bu BK Retno boleh, mungkin, Bu. Bu. Oh, Siapa? Oh, BK ya, BK. BK juga boleh. Mana BK? Agus Rama ada nggak? Pak Agus ada tidak ya? Ada. Mana Pak Agus? Silakan open mic. Nah, Pak Agus, BK ya. Nah, kalau menurut BK rata-rata keaktifan siswa selama pembelajaran online di MUHA itu berapa persen? Kebetulan saya mengampu BK kelas 11 itu. Jadi untuk tingkat keaktifan selama pandemi ini untuk anak yang IPA lebih rajin daripada anak yang IPS. Kalau di persentase mungkin untuk IPA sekitar bisa mencapai angka 90%. Kalau IPS malah di bawah itu sekitar 80-an kan itu IPS. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya. Kalau dari tingkat keaktifan siswa selama online, angka 90% itu kan masih jauh ke 100%, ya. Tetapi sudah jauh lebih baik daripada 80%. Kalau saya dengarkan tadi cenderung di IPA IPS itu yang tertib anak IPA, yang IPS standarnya 80 70 gitu ya. Nah, ya ini dari ini kalau asesor kan akan nanya itu dari situ, dari wawancara ini. Ada IPS, ada IPA gitu ya. Dari jawaban Bapak Ibu ini tampaknya yang lebih disiplin itu adalah anak IPA. Yang di IPS ada yang 70, 80. Kata Pak Kepala, belum tentu Bu. Nah, salah satu cara yang lain yang akan dilihat oleh asesor selain bertanya kepada guru adalah melihat dokumen. Jadi akan dilihat dokumen. Dokumen apa? Dokumen kehadiran secara keseluruhan, buku piket untuk membantu. Jadi asesor itu tidak akan langsung memutuskan hanya dengan bertanya kepada 1, 2, 3 orang guru. Begitu prosedurnya. Akan dicek dokumennya, kehadirannya. Lalu misalkan dilihat juga ekstrakurikuler, seperti apa tingkat partisipasi siswa. Seperti apa buku PR siswa, buku catatan PR guru yang dimiliki oleh catatan PR siswa yang dimiliki oleh guru. Nah, itu akan dilihat tuh caranya seperti itu Bapak Ibu untuk melihat bagaimana tingkat kedisiplinan siswa. Nah, kalau saya tadi tanya berapa persen, jangan berpikir bahwa di IASP ini menentukan kualitas berdasarkan persentase. Tadi saya tanya persentase hanya ingin melihat kecenderungan. Jadi tidak ada aturan yang menyebutkan harus sekian persen. Tetapi yang saya lihat adalah kecenderungan yang terjadi di sekolah dalam hal kedisiplinan siswa. Sampai di situ terbayang nggak apa yang akan dilakukan pada saat pengambilan data tentang disiplin? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Silakan Bapak Ibu. Kalau yang bertanya, silakan. Ini saya Ibu. Nggih. Saya Pak Agus. Nggih, monggo Pak Agus. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mengikuti dari apa yang disampaikan Ibu dari awal, dari informasi yang kami terima. Hanya selama pengalaman saya di SMA MUHA ini, menurut saya memang untuk kedisiplinan yang muncul dari siswa itu tidak hanya dibangun dari internal, Ibu. Tetapi banyak faktor eksternal yang mungkin mengaruhi tingkat kedisiplinan seorang siswa. Jadi misalkan seperti contohnya, jadi kalau pagi hari tim tatip itu ada di depan gerbang, Bu ya. Jadi jam 7 anak-anak harus masuk ke sekolah. Kami dari sekolah sudah mengusahakan ada guru yang piket, ada guru yang mencatat anak-anak yang terlambat. Tetapi dalam kenyataannya ada beberapa anak yang selalu terlambat. Anak-anak itu saja yang terlambat. Nah, ternyata setelah kita gali,
ada permasalahan-permasalahan eksternal yang ikut menyertai anak ini. Misalkan dari rumah dia punya masalah dengan keluarga, terus kemudian dia mungkin salah satu anak yang broken home, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya untuk keberhasilan seorang siswa dalam meningkatkan disiplin memang tidak hanya dilihat dari internal. Di sekolah saja yang mengusahakan. Tapi faktor luar itu juga akan ikut membantu dalam proses keberhasilan siswa. Nah, pertanyaan saya, kalau ada masalah seperti itu, kemudian apa yang kita lakukan? Jadi selama ini kan kita mungkin dari sekolah mungkin kita melakukan home visit, kemudian kita jemput bola ke orang tua untuk menanggapi masalah itu. Bahkan orang tua kita undang ke sekolah untuk menyelesaikan masalah keterlambatan. Tapi kadang-kadang masalah itu tidak kunjung selesai. Justru malah merembet ke anak-anak yang lain. Karena anak ini nggak puas, akhirnya dia mengajak anak-anak yang lain untuk nongkrong di warung, kemudian nongkrong-nongkrong di luar, sehingga tingkat keterlambatan semakin meningkat seperti itu. Nyun sewu, begitu Ibu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya setuju Pak Agus bahwa membangun disiplin siswa itu bukan melulu tanggung jawab sekolah. Dengan kesadaran itu, yang perlu ditingkatkan oleh sekolah adalah bagaimana membangun komunikasi dengan orang-orang yang berperan terhadap hidup siswa dan berada di luar lingkung sekolah, yaitu orang tua, gitu ya. Nah, teorinya sangat mudah, prakteknya memang sulit. Tetapi dalam konteks ini ya, jadi saya tidak akan mengatakan nggak apa-apa, yang penting udah usaha, enggak. Dalam konteks ini, sesulit apapun dalam membangun kedisiplinan siswa, tugas sekolah adalah membangun kedisiplinan siswa. Kalau cara A belum berhasil, maka belajarlah untuk mencari cara yang lain. Mungkin cara Z yang akan berhasil. Maka yang perlu dilakukan oleh sekolah adalah ketika cara ini mentok, cara itu mentok, yang perlu dilakukan pertama kali adalah tidak boleh putus asa. Coba berunding lagi, coba diundangkan ahli, coba diundang lagi orang tua dan sebagainya. Kata kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi itu terus yang harus dipelihara oleh kita sebagai pengelola pendidikan. Karena kita sudah mentasbihkan diri sebagai seorang pendidik gitu. Jadi tidak ada celah yang membolehkan pendidik untuk menyerah. Memang tampaknya kejam, tapi memang seperti itulah kita. Misalkan kita sebagai orang tua, anaknya nakal. Orang tua merasa sudah mendidik dengan baik. Lalu orang tua mengatakan, saya sudah mendidik dengan baik. Dia tercemar di lingkungan. Kita tidak bisa cuci tangan sebagai orang tua. Begitupun kita sebagai guru. Maka yang perlu dilakukan adalah mencari, maka di bawah itu sebagai syarat menjadi seorang guru yang unggul, menjadi sekolah yang unggul itu harus inovatif dan harus kreatif. Jadi saya senang tadi seperti Pak Agus sudah bisa membaca apa? Situasi bahwa kondisi disiplin siswa ini bukan melulu dipengaruhi oleh sekolah, tetapi ada faktor lain yang saling mempengaruhi. Bahkan anak yang enggak puas mempengaruhi yang lain. Nah, sebagai seorang pendidik, cari cara dong bagaimana caranya supaya mereka larinya ke kita, tidak larinya ke orang lain. Saya tidak mengatakan itu mudah, tapi pasti bisa dilakukan. Makanya di pertemuan pertama saya sampaikan tuntutan IASP 2020 itu untuk menjadi sekolah unggul itu berat. Karena memang harus unggul. Yang baik itu 3, yang lebih itu 4. Jadi standar baik itu kan 3. Kalau lebih maka excellent, namanya unggul. Kalau Bapak Ibu bisa masuk ke ranah 4 berarti unggul. Yang namanya unggul tuh sudah yang terbaik. Dari yang terbaik itu namanya unggul. Begitu. Setelah pertemuan ini, setelah pelatihan ini, semoga muncul ide-ide segar bagaimana caranya membangun
kedisiplinan siswa yang tanpa harus kita merasa stres dan anak juga tidak semakin lari begitu. Karena kita semua paham dan sadar betul. Saya juga kebetulan mempelajari remaja itu sudah sejak 6 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih melakukan penelitian tentang remaja. Ya semakin saya belajar tentang remaja, semakin banyak ternyata hal yang belum kita mengerti sebagai orang tua maupun sebagai pendidik. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, ayo jangan bosan belajar, jangan putus asa begitu ya. Pokoknya saya lihat semangat di Pak Agus, semangat di Bapak Ibu, lanjutkan. Jangan jadi gini, ternyata berat ya ISP itu kayak gitu, malah tambah mundur ya, jangan. Karena kita tahu bagaimana caranya supaya bisa berhasil. Kalau ada anak 1, 2, jangan fokus ke masalah. Saya tadi pagi itu baca sebuah apa ya, pepatah atau apa, dalam seorang psikolog itu bilang gini, kalau kamu fokus ke masalah, maka pasti diyakinkan bahwa kamu akan mendapatkan banyak masalah yang lain. Tapi kalau kamu fokus ke solusi, maka yakin kamu akan bertemu dengan berbagai peluang untuk berhasil. Itu yang diperlukan oleh seorang pendidik. Jangan fokus ke masalah. Jadi kalau ada anak-anak yang misalkan dari 300, satu angkatan berapa kalau Muha itu? 380. 380, 400 lah. Dari 400 ada 2-3 anak yang sangat sulit, wajar lah. Masa gara-gara hanya 2 langsung dari predikat unggul turun ke baik, kan nggak mungkin lah. Jadi fokusnya bukan berarti yang itu ditinggalkan, tapi jangan fokusnya ke kesulitan. Jadi fokusnya adalah cari solusi. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan berbagai banyak peluang. Begitu Bapak Ibu. Saya bisa mengatakan bahwa kayaknya enggak ada deh sekolah yang 100% anaknya itu manut, enggak rame dunia ini. Iya betul, Bu. Iya, jadi tetap akan ada, tetapi yang dilihat adalah kecenderungan Bapak Ibu. Jadi asesor juga tidak akan melihat satu-satu. Kalau misalnya saya katakan, menurut saya mayoritas guru Muha itu semangat dalam belajar. Iya Bu, iya. Iya kan? Iya betul. Tapi pasti kan ada yang enggak semangat kan? Ya bukan yang hadir di sini, yang hadir di sini pasti semangat. Itu aus nama atau Ya, jadi begitu. Jadi jangan fokus ke masalah, fokus ke solusi ya. Baik, tentang ada lagi yang selain fokus ke solusi Ibu. Kalau saya boleh matur. Fokusnya ke ide atau cara. Ya. Saya belajar dari anak saya. Suatu ketika saya mencoba makanan yang belum pernah saya makan. Dan saya dikasih anak saya yang kelas 2 SD. Kemudian saya karena tiba-tiba saya makannya kan karena masih posisi berdiri saya mau makan. Nah, anak saya melihat saya makan posisi berdiri, anak saya bilangnya, enak Pak. Hoi, mbok dicoba duduk Pak, mungkin lebih enak Pak. Nah, dari situlah saya punya berpikir bahwa ternyata anak saya yang kelas 2 SD waktu itu pun bukan orientasinya bukan pada tertib saya duduk, tetapi dia lebih berpikir pada idenya. Dicoba Pak, kalau duduk mungkin lebih enak. Nah, kalau ini dipakai di sekolah, kita lebih fokus pada cara. Mungkin ketertiban itu hanyalah bonus saja Ibu. Matur nuwun. Betul. Saya setuju dengan Pak Indra. Ya, saya sangat setuju. Maka untuk menjadi sekolah unggul, guru yang unggul, perlu kreatif, perlu ide-ide, perlu ya. Kalau kita orang Islam ya, kalau orang bersyukur tuh nikmatnya ditambah wah. Amin. Ya. Nah, nanti Pak Indra bisa menjadi penyemangat ya, Amin. Baik. Asik ya berbicara tentang IASP, butir 1 loh. Baru butir 1 ini Bapak Ibu. Mungkin kalau butir sampai 35 itu bisa sebulan kali ya kita ngobrol selesai. Ya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan tentang konteks ini. Jadi tujuannya adalah Bapak Ibu bisa membaca IASP, bisa menerjemahkan. Nah ini yang ketua tim penjamin mutu lulusan siapa? Ketua timnya?
Beno, Bu. Pak Beno. Wah, Pak Beno. Pak Beno udah pinter kalau Pak Beno membaca. Ya, Pak Beno ya. Itu fitnah, Bu. Yang benar itu pinter banget, Bu. Oh iya, pinter banget ya. Kalau Pak Beno udah pinter banget membaca, jadi yang penting dipegang kata kuncinya, diarahkan bagaimana kita supaya masuk ke angka 4. Kalau ada liku-liku, jangan fokus ke liku-liku itu. Kata Pak Indra tadi, ayo cari idenya yang lain. Misalnya jangan fokus ke solusi, betul juga. Fokusnya ke hal lain. Jadi karena memang benar, sesuatu itu dipandang berat jadilah berat, sesuatu dipandang ringan jadilah ringan gitu. Gitu. Termasuk dalam membangun sistem sekolah, membangun kedisiplinan siswa. Gimana Bapak Ibu? Walaupun masih asik, tapi tadi saya sudah WA-an dengan Pak Kepsek ya. Pak, sampai jam berapa? Jam 14 kah gitu ya. Boleh Bu, maksimal 14.30 gitu ya. Itu udah maksimal. Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Kita lanjut atau cukup? Saya ingin contoh lagi Bu, satu mungkin. Contoh satu lagi ya. Butir yang kira-kira. Baik, butir yang agak berbeda dengan ya, yang tadi ya. Baik. Saya share satu lagi contoh. Kalau tadi ini adalah tentang karakter, kan tadi ada karakter, ada kompetensi ya. Kompetensi. Kita masuk ke yang kompetensi. Nah, ini yang kompetensi. Kalau tadi Bapak Ibu sudah saya tunjukkan dengan ini ya, sudah saya beri contoh kata kuncinya. Jadi ketika Bapak Ibu membaca sudah saya kasih tanda kuning-kuning. Nah, sekarang sekalian ujian ya. Sekarang ujian. Apa yang membedakan pada butir 5 ini untuk level 1, 2, 3, 4? Ini karena Pak Beno ketuanya, saya tanya Pak Beno aja. Pak Beno, kalau yang butir 1, keterampilan komunikasi efektif dan beretika secara lisan dan tulisan itu di media tertentu, yang 2 itu katanya di dalam di luar sekolah, yang ketiga itu katanya di dalam di luar sekolah madrasah, ada kata berbagai media, dan di keempat itu apa ini? Di dalam dan di luar madrasah memanfaatkan TIK. Kata kuncinya apa yang harus dipenuhi oleh sekolah supaya dapat level 4 untuk sini? Kata kuncinya keterampilan berkomunikasi, Mbak. Ya. Terus dan budaya komunikasi efektif barangkali gitu ya. Efektif. Ini kalimatnya efektif ya. Coba perhatikan Bapak Ibu semua. Kalau kata efektif level 1 ada nggak efektif? Ada. Level 2 ada? Ada. Berarti bukan itu. Bukan. Budaya. Mana? Budaya mungkin ya. Ada nggak kata budaya di level 4? Ada. Nah, berarti kalau mau level 4 harus bisa membudayakan keterampilan berkomunikasi di antara para siswa. Berarti kan praktis, Bu. Habit. Betul, habit. Sama seperti karakter tadi, seperti disiplin tadi. Kalau anak-anak sudah mempunyai habit berkomunikasi dengan baik lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan etika, maka dia sudah menunjukkan budaya komunikasi yang efektif. Ya, membaca gitu ya. Makanya di sekolah harus ada program literasi. Kalau Bapak Ibu guru literasinya literasi apa nih yang sudah membudaya? Oh iya betul, jawaban yang jujur, literasi WA. Literasi WA ya. Baik, kalau 4 tuh kata kuncinya budaya, kalau 3 kata kuncinya apa Bapak Ibu? Coba siapa? Terampil mana ya kata? Kalau terampil di atas ada enggak? Di bawah ada juga. Di bawah juga ada. Di butir 1 juga ada terampil. Terampil berkomunikasi, bisa bicara kayak gini tuh level 1. Mana yang level, coba level 3 dengan level 2 bedanya apa? Di mana? Berbagai media gitu.
Oke, ini melalui berbagai Berbagai, media. banyak media. Ya, sip. Nah, Pak Ketua udah bisa baca betulan. Berbagai media, kalau di dua itu media tertentu. Media tertentu. Nah, jadi kalau putra-putri Bapak Ibu di SMA Muh 2 Jogja sudah bisa menulis, membuat puisi, ataupun bisa berpidato yang di TV, yang di YouTube, yang di buku, yang lewat koran, nah itu udah masuk level 3. Tapi kalau hanya melulu di koran saja misalnya, atau malah hanya di Facebook saja, Facebook masuk enggak ya? Enggak ada kayaknya. Tapi masuk di level Facebook 1 ada media tertentu juga, Ibu. Nah, berarti kalau ini di kan dalam dan di luarnya. Nah, ini di berbagai media dan juga dilihat dari lingkupnya. Jadi ada 2 penekannya, di medianya juga di tempat. Jadi kode utamanya itu di media dan di tempat. Ini juga sama, media tertentu kalau ini kan di dalam di luar sekolah. Misalnya menggunakan website sekolah dan juga bisa kadang-kadang menulis di koran misalnya. Atau ikut lomba di luar. Lomba itu sama, kemampuan komunikasi, lomba pidato misalnya, lomba debat misalnya. Nah, kalau ini kan medianya tertentu tetapi di dalam sekolah saja, misalnya melalui mading. Kalau diskusi ya diskusi di kelas saja, bisa guru menunjukkan bukti diskusi di kelas. Nah, itu baru menunjukkan kemampuan komunikasi efektif dengan media tertentu di dalam kelas, maksudnya di sekolah saja. Sudah bisa kan semua satu sekolah ini? Tim penjamin mutu sudah bisa membedakan level 1, 2, 3, 4. Oke, mau mencoba lagi Bu Tri yang lain? Satu lagi ya? Satu lagi, Bu. Oke, satu lagi. Coba yang ini, bentar. Nah, yang ini. Yang ini. Butir 6, keterampilan berkolaborasi. Silakan perhatikan apa yang membedakan antara level 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai dari yang terbawah. Atau yang teratas dulu deh. Sama, Bu. Sama budaya. Budaya ya. Sama budaya. Sama Budaya. ke habit. Betul. Jadi pokoknya harus jadi habit. Yang ketiga. Sampai mana nih? Kolaborasi guru tenaga pendidikan dalam bentuk kegiatan belajar. Terprogram ya. Mana siswa terprogram. Kalau yang atas itu kan berkolaborasi dengan yang terprogram dari guru, yang bawahnya tidak ada. Oke, jadi kalau ini tuh sudah terprogram, memang berkelanjutan. Kalau ini sporadis gitu ya. Ini ada kolaborasi dengan guru, bla 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 bla. Tidak ada kalimat terprogram. Kalau yang ketiga, jadi intinya ini 3 dan 4 itu sama. Tetapi kalau 4 sudah membudaya dan diprogramkan, artinya berkelanjutan. Kalau yang kedua, Kalau berdua. Ketiga itu di penggunaan sumber belajar di sekolah gitu. Kalau 3 kan ada penggunaan sumber daya belajar. Kalau yang ketiga, yang kedua tidak yang ada, hanya sampai ekstrakurikuler. Hanya terbatas ya. Terbatas sampai ekstrakurikuler, tidak sampai menggunakan sumber daya belajar. Nah, kalau yang ke-1, level 1, dia tidak masuk ada ekstrakurikulernya. Tidak ada kegiatannya juga. Ada kegiatan pembelajaran tapi tidak ada ekstrakurikuler. Ya. Maka dia baru berlevel 1. Jadi kata kuncinya begitu, gampang kan? Ya kalau ngomongnya gampang sih. Iya. Gampang kan? Yang penting itu kan Bapak Ibu bisa tahu bedanya gitu. Jadi misalnya sekarang di Muha itu saya pernah membimbing satu sekolah yang mau jalan, rujukannya ke Muha. Karena Pak Slamet orangnya baik gitu, gampang itu, tahu kalau orang butuh itu pasti ditolong. Nah, di Muha itu sudah punya komplit. Nah, Bapak Ibu yang tim penjamin mutu lulusan itu harus bisa menilai diri. Di sekolah saya ini levelnya berapa? Caranya adalah gunakan ilmu pagi ini, ilmu siang ini ya.
Kalau sampai ini berarti kita nilainya berapa? Bisa kan sampai segitu? Bisa, Bu. Baik. Bisa. Kalau sudah bisa berarti kan, nah itu namanya pembelajarannya efektif. Kalau pembelajaran nih, sekalian ngajar. Pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran yang bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran saya adalah Bapak Ibu bisa membaca. Ya, bisa membaca bagaimana caranya memahami IASP sehingga nanti bisa membaca, melakukan evaluasi diri dengan benar. Itu baru tujuan yang satu. Tujuan yang lain akan saya lihat nanti di hasil yang Bapak Ibu setelah pelatihan ini, prakteknya seperti apa Bapak Ibu? Bisa nggak Bapak Ibu mengenal kemampuan diri sendiri tentang penjaminan mutu lulusan ini? Jadi di tindakan tindak lanjut sini di bawah. Saya bikin PPT itu banyak banget Bapak Ibu. Saya tidak tahu ternyata satu itu ternyata banyak banget. Ini adalah tindak lanjut dari kegiatan kita. Yang pertama tadi saya berharap Bapak Ibu bisa membaca, sudah bisa membaca. Bedanya 1, 2, 3. Nah sekarang tugas Bapak Ibu adalah karena saya melakukan pengabdian di MUHA ini bukan semata-mata hanya gugur tugas, saya ingin bahwa hasilnya ini ada hasilnya, maka saya berharap Bapak Ibu melakukan tindak lanjut. Paling tidak misalnya ketua tim, jadi saya minta maaf ya Pak Beno, ketua tim penjamin mutu lulusan itu mengecek 1 butir, 2 butir, syukur semua butir ya. Tapi kalau semua butir Bu target. Ya, silakan 1, 2 butir dicek ya oleh tim sampai mana saya ini dilakukan evaluasi diri, hasil itu terus kasihkan ke saya. Kalau sudah benar, udah berarti saya sudah berhasil, pembelajarannya efektif, gitu kan? Itu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah kalau tadi Pak Kepala juga sudah ngediko terjadwal hari Jumat dan saya terjadwal hari Senin harus mengembalikan ke Bapak Ibu. Nah, saya sekarang kembalikan ke Bapak Ibu. Kapan kira-kira mau minggu ini, minggu depan, apa bulan depan gitu. Tidak apa-apa. Yang penting harus ada tindak lanjut meskipun hanya 1 butir gitu Bapak Ibu. Monggo, saya minta kepastiannya kapan Bapak Ibu mau menyerahkan 1 hasil EDS, dokumennya atau tidak harus dokumen, pokoknya berbagai bukti apapun yang dimiliki Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sudah tahu saya ada di level mana begitu. Monggo siapa yang mau menjawab? Mungkin Senin saya serahkan ke Bu Inung gitu aja. Oh boleh, monggo. Alhamdulillah. Siap. Ya siap. Oke, silahkan siapa ini? Bu Retno. Pak Beno, mohon maaf, mungkin nanti kan ini Bu Nung yang dari mutu lulusan dulu nggih Bu? Ya, mutu lulusan dulu aja, mutu lulusan. Dari mutu lulusan itu masing-masing bidang terkait itu tentunya harus mempelajari dulu. Umpamanya tadi dicontohkan oleh Bu Nung, yang pertama itu kan jelas itu dari kesiswaan. Nah, otomatis nanti bidang kesiswaan dan timnya itu akan mengambil 1, 2, 3. Kalau saya melihat sampai berapa itu masih kesiswaan. Otomatis ada pemetaan dulu. Sehingga nanti masing-masing bidang bisa katakanlah mengadakan evaluasi diri. Yang dikumpulkan ke Bu Nung kan potret nih dari evaluasi diri gitu. Ya, betul. Jadi kalau langsung Senin, hanya sementara kita satu dulu gitu loh Pak. Pripun Pak Beno? Atau mau tadi target Bapak katanya semua. Tapi kalau dari arahan Bu Nung kan cukup 1 saja dulu cukup, ya berarti biar masing-masing bidang mempelajari sendiri indikator di mutu lulusan itu, kemudian mengambil yang sesuai bidangnya untuk dikerjakan. Jadi, kalau saya karena tadi targetnya 1 menjadi bentuk potret apakah kita mampu atau tidak, ya banyak saya 1 sementara ya paling tidak untuk kita serahkan ke Bu Nung, dan yang kayaknya yang paling mudah dokumen yang bisa dipakai justru kurikulum kalau saya melihat
itu dokumennya kan, iya kalau kesiswaan itu cocok. iya itu Ya kalau enggak kesiswaan gitu. kayaknya Itu agak kan berat untuk dokumennya loh. lah kita Ya, tuh jadi tidak satu, berbicara dokumen saja loh Pak Beno. loh, lah, Tapi iya. depan supaya semua bidang itu siap. Ya Jadi betul. begini Pak Beno, non sewu. Jadi kan di sini ada dokumen, kemudian nanti buktinya juga asesor itu tidak hanya menagih dokumen, nggih Bu Nung. Tadi Bu Nung malah mengatakan yang penting bukan dokumennya. Nah, sehingga ya menurut saya harus siap dari sisi dokumen. Ketika memotret diri sendiri, kemudian nanti bukti di lapangannya apakah sudah bisa, sehingga berani mengatakan bahwa kita berada di level tertinggi, yaitu di level 4. Ya harus betul-betul terjadi dengan dokumennya saja. Ya, tadi kan sampai ke budaya. Target semua. Baik. Artinya kalau untuk mengejar itu satu saja, kita coba 1-2 hari ini. Nah, berikutnya tentu kita akan bareng-bareng kita lihat semua butir, ya, semua butir dari teman-teman semuanya untuk mencoba. Tapi nanti yang penting skor Bu Inung itu satu dulu. Gitu. Nah, satu dulu ke Mbak Nung. Nah, nanti teman-teman yang lain ya monggo nanti sambil jalan nanti kita targetnya di akhir Juni atau apa begitu. Nah, tapi yang saya melihat tadi untuk satu contoh ke Mbak Nung tadi itu kayaknya dokumen yang siap itu ketoknya ya kurikulum begitu. Oke, baik gini aja Bapak Ibu, minta maaf. Ini jadi kayaknya bukan intern dulu aja Benung. Jadi mungkin lebih baik rembukan dulu monggo. Jadi gini, saya perjelas. Benar, yang penting saya ingin melihat apakah sekolah itu mampu membaca diri atau enggak. Itu mampu membaca diri sendiri atau enggak. Nah, buktinya ya insya Allah saya tenang ada Pak Indra ya. Pak Indra pokoknya positive thinking, semangat. Nah itu ya the best. Jadi ya sesuatu yang terbaik yang dilakukan itu positive thinking. Bisa ya. Jadi gini, boleh jadi silakan direbuk. Saya kan tadi ambil gampangnya aja. Saya tidak ingin membebani Bapak Ibu ya. Saya tidak ingin Bapak Ibu di antara sejublek pekerjaan yang saya paham betul online ini kerjaan kita double ya, double kick pokoknya. Ya, kita double kick. Jadi silakan dirembuk, mau 1 boleh, 2 boleh. Kayak tadi saya ngasih contoh 1 ternyata penasaran yang lain dikasih contoh. Mungkin besok ke saya tidak 1 bisa 2 atau 3 dan menurut saya 1 juga silahkan. Jadi saya ingin mempraktekkan pembelajaran merdeka itu kayak gini nih loh. Silahkan. Jadi berdebat, memberikan pendapat itu it's okay. Itu namanya belajar merdeka ya. Belajar merdeka, mereka belajar. Kesimpulannya adalah. Ibu. Ya monggo Pak Indra. Saya kok belajar dari yang di iklan TV itu Bu. Okay. Kalau Ibu pengen cuma minta 1, boleh jadi Ibu mau bilang, ini mau ikan apa? Kalau iklan sampo, ya nanti yang disut ya hanya rambutnya saja. Jadi nanti biarkan kita diskusi ke dalam. Betul. Yang mau kita iklankan yang mana? Kalau ternyata yang paling bersih itu rambut kita, ya nanti disut, di zoom, diperbesar bagian rambutnya. Entah mau kurikulum, mau kesiswaan atau apapun. Biarlah nanti kita diskusi, oh ternyata yang paling bagus untuk kita fokuskan 1 aja dulu ini. Mungkin itu Ibu. Ya, jadi silakan diselesaikan internal, nanti saya menunggu kabar. Jadi saya memberikan kebebasan Bapak Ibu mau minggu depannya lagi. Yang penting ada fix gitu. Jadi ada fix kapan gitu. Jadi saya jelas apa yang akan saya laporkan. Monggo dirembuk internal nggih Bapak Ibu. Saya kira untuk hari ini sudah ketemu ya. Terima kasih Pak Indra, Pak Beno, Bu Retno, Bu Fitri, Pak Kepala juga, dan semua Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, juga teman-teman mahasiswa. Ini loh yang namanya best practice kepemimpinan. Itu loh. Jadi kan mahasiswa saya itu ada yang belum kerja gitu. Dia anak mamah, jadi sejak lahir sekolah terus sampai sekarang itu. Jadi dia nggak tahu namanya best practice itu kayak apa. Ini loh best practice, bagaimana caranya
menyelesaikan keputusan, mengambil keputusan seperti apa prosesnya, barusan diberikan contoh. Jadi saya nggak usah bikin video pembelajaran, udah ada contohnya, prakteknya. Ada yang penengah, ada yang punya pendapat 1, ada pendapat 2, nanti dicarikan bagaimana solusi terbaik. Dan itu boleh dilakukan dalam proses penjaminan mutu pendidikan dengan tujuan yang sama. Kita sama-sama ingin membangun mutu pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 ini dengan baik, excellent, unggul gitu ya. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini, sangat menyenangkan. Dan sekilas tadi awal saya lihat guru SMA Muha itu semangat-semangat. Sekarang saya sudah yakin semangat-semangat gitu ya, bahagia. Jadi insya Allah positif dan akan progres kalau semangat ini dipertahankan gitu ya. Ya. Oke. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas kekurangan, tadi saya sempat hilang karena mati listrik, semoga tidak mengganggu. Saya waktu kembalikan kepada Bapak Dr. Sukirman. Terima kasih Pak Sukirman, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enung atas paparannya dan alhamdulillah langsung direspon oleh Bapak Ibu. Kita yakin dengan kegiatan hari ini kelihatan nampak semangatnya kayaknya meningkat ya. Mudah-mudahan menjadi lebih baik. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa memang dengan model ISP 2020 ini kayaknya agak memang unik tapi juga asik gitu ya. Uniknya sesuatu yang kelihatannya sampai detail gitu, tapi asiknya karena kita mau nggak mau harus muncul kreasi-kreasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kemudian tim diharapkan untuk kerjasama yang kompak dan kolaboratif. Kemudian juga kayaknya jadi sini menjadi top manager itu jadi tamsil yang akan dilihat oleh Bapak Ibu guru dan semua tim, termasuk juga para siswa. Kemudian memang kalau kita lihat waktunya, mohon maaf ya, Bu Inung membuat slide-nya cukup banyak ya. Kalau nggak salah 55 slide ini baru kurang lebih 40 tadi yang kurang 15 Pak ya. Ya, jadi ini memang waktunya yang terbatas. Sehingga nanti tadi level 7 belum disampaikan ya Bu ya. Untuk itu barangkali dengan nanti materi ini bisa lebih didalami oleh Bapak Ibu di dalam pelaksanaan tugas, dan harapannya adalah nanti setelah ini diharapkan untuk melakukan tindak lanjut yang nanti hasilnya ditunggu oleh Bu Inung akan dilihat, kemudian hasilnya nanti bisa dilaporkan ke Bu Inung dan bagaimana hasil dari yang Bapak Ibu tindak lanjuti ini. Nah, terima kasih juga Pak Indra Samwarno ini menunjukkan testimoninya gitu. Ya. Dengan testimoni dan juga mungkin barangkali dengan pengalaman Bapak masing-masing ada Ibu yang akan menemukan suatu kaitannya dengan pelaksanaan penjaminan mutu di ISP 2020. Mengingat waktu barangkali ini sudah 14 lebih 20 menit, barangkali kalau tadi sampai waktu jam 14 sudah lebih dikit. Itu mohon maaf Pak Slamet Purwo dan Bapak Ibu semuanya. Kiranya waktunya sudah membatasi kita sehingga tindak lanjutnya adalah untuk offline atau barangkali besok Bapak Ibu yang hari Jumat itu seperti yang saya minta Pak Kepala Sekolah tadi Bapak Hasan Purwo, nanti dengan melakukan tindak lanjut besok Jumat dan hasilnya hari Senin sudah bisa disampaikan Bu ini. Untuk itu kurang lebihnya maaf, kami di dalam melaksanakan PKM ini dan hari ini merupakan pertemuan kedua yang banyak ada kendala. Tadi diantaranya adalah sempat Bu Enung tempat kantornya mati listrik ya, sehingga komunikasinya terputus dan harus nyambung kembali dan alhamdulillah bisa sambung dengan baik. Saya kira demikian Bapak Ibu, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan
apa materi yang disampaikan oleh Bu Inung bisa difahami dan bisa ditindaklanjuti untuk penyanyi mutu di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Amin ya rabbal alamin. Sukses untuk SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Amin. Sukses PBDB-nya. Amin. Untuk lulusannya. Kami berdoa mudah-mudahan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta tetap menjadi tujuan masyarakat dan tetap mengemban amanah dan hasilnya adalah insya Allah akan diterima oleh masyarakat dan sukses untuk anak-anak kita lulusan SMA Muhammadiyah 2 Jakarta. Amin. Terima kasih. Amin. Kurang maaf. Waktu kami kembalikan kepada Bu Fatma Taufianti ya. Fitri. Bu Fitri. Ya, terima kasih Bu Fitri dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri titip pesan mohon diisi refleksi nggih. Bapak Ibu dan materi sudah saya share di kolom chat materinya. Baik. Dan tentunya rasa terima kasih juga kami sampaikan untuk yang tercinta Ibu Dr. Enung Hasanah, Magister Pendidikan. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan saya pribadi juga bisa belajar dari sini dan tentunya kami yang merupakan stakeholder dan juga apa ya saya sampai nggak bisa berkata-kata. Ya sudah, intinya kami ingin maju bersama. Bagaimana caranya supaya sekolah ini lebih baik, ini aja ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam menghantarkan acara ini banyak kekurangan juga dari saya pribadi. Terlepas dari itu, marilah kita akhiri acara pada siang hari ini dengan melafalkan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Menindaklanjuti dari pesan Bu Enung tadi, mohon Bapak Ibu untuk mengisi refleksi ya Ibu Enung ya. Dan juga tadi sudah disampaikan juga di chat ada materi yang disampaikan oleh Bu Enung. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Enung, salam buat Pak Supardi nggih. Oh, akhirnya ketemu lah. Nyari itu. Ya, alhamdulillah. Udah lama. Ya. Terima kasih semuanya. Mas Wahid. Sama-sama, Ibu.